Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Yang mana di atas, ya di pinggir daripada jurang-jurang neraka tersebut, itu terdapat para malaikat-malaikat yang berjaga, yang bersiaga, yang mana mereka adalah malaikat yang kasar, yang keras, ya, yang tidak durhaka kepada Allah, tidak membangkang terhadap apa yang Dia perintahkan, yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu siap mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayah bunda, wali murid Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita melanjutkan yaitu tema dan pembahasan kita dari sisi atau dari kegiatan parenting, yaitu untuk bersama-sama kita uh, berusaha untuk ya mensukseskan dan untuk merealisasikan amanat ya dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk menemani, ya mendampingi tumbuh kembang anak kita, yang mana ini adalah merupakan investasi besar, ini merupakan sebuah proyek yang jangka panjang, ya kalau dalam istilah proyek itu namanya proyek multi years, dan ini tidak bisa diabaikan. Dan ini adalah sesuatu yang melekat, ya ketika seseorang sudah mengikrarkan diri sebagai suami istri, kemudian mendapat amanah ya dengan adanya anak dan juga keturunan, maka ini langsung melekat kepada dia, melekat kepada semua para orang tua ya untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, ya tanpa ada kesempatan, tanpa ada tawar menawar, nanti sajalah, ya nanti tunggu sudah tua sajalah, tidak, ini tidak ada tawar menawar, karena tanggung jawab ini, amanah ini melekat kepada siapapun yang statusnya adalah orang tua yang mendapatkan amanah, ya mendapatkan amanah. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berwasiat kepada kita semua, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka, ya yang mana bahan bakarnya adalah batu-batuan dan juga manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap di antara pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan seorang wanita dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap istri dan juga terhadap apa namanya anak-anaknya, bagaimana dia mengasuh anak-anak. Seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana dia membimbing istri dan juga anak-anaknya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada eh, apa namanya orang berlepas diri, saya tidak mau bertanggung jawab, atau ini adalah urusan di sana, ini adalah urusan di sini, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang melekat seiring ya dengan kebahagiaan, seiring dengan rasa syukur ketika Allah memberikan, ya mengaruniakan kepada kita anak-anak yang lucu-lucu,
yang mana ini adalah harapan dari banyak sekali para orang-orang tua ya yang belum ditakdirkan untuk memiliki anak, kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, di samping adanya kebahagiaan memiliki anak tersebut, ya kita juga ada namanya kewajiban. Ya, adanya kebahagiaan, rasa syukur, ya rasa bahagia, rasa senang dengan dikaruniai anak, yang mana ini menjadi penyejuk mata kita, ya, menjadi penyatu, ya, menyatukan antara cinta antara suami dan istri, memperkuat antara hubungan suami istri. Maka di sana juga ada namanya tanggung jawab, ya tanggung jawab bagaimana para orang tua, para suami istri yang mendapat amanah tersebut, ayo ya harus memiliki yaitu tanggung jawab dalam rangka menjadikan anak ini, ya amanah ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang berikan. Sebentar saya sambil bicara matikan layar dulu ya. Izin. Apa? Afwan, tadi ada sedikit masalah teknis, ya. Masih jelas suaranya ya. Jadi Ana tadi mau coba share screen, tapi kayaknya belum belum keluar dengan bagus. Baik, ayo Bunda sekalian rahmati Allah. Adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yaitu hal-hal yang menjadi ringkasan ya, dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yang mana eh, ada beberapa poin ya yang perlu untuk kita kuatkan dan perlu untuk kita peringatkan kembali ya agar kita senantiasa semakin kokoh ya semakin yakin ya, semakin mantap ya bahwa proses ya dalam masalah pendidikan ini
ya dalam masalah pengasuhan untuk tumbuh kembang anak-anak kita ini adalah harus menjadi sebuah perkara yang kita prioritaskan, kita utamakan. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang mungkin kita sering dengar atau bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkan kalimat tersebut. Ya, saya bekerja banting tulang untuk anak saya. Ya, saya mencari makan sesuap nasi untuk anak saya. Ya, para orang tua ketika mereka berjibaku dengan adanya kegiatan, kesibukan dan sebagainya untuk anak saya dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang lumrah, yang sering diucapkan dan ini bagian daripada yaitu bentuk tanggung jawab para orang tua kepada anak-anaknya. Tapi perlu diperhatikan bahwa apakah itu saja, ya? Apakah anak kita sudah merasa kenyang dan merasa cukup hanya sebatas dengan materi yang kita berikan? Padahal ada hal yang lain, ya, yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dan ini ternyata memiliki waktu yang terbatas, ya, waktu yang pendek, tidak terasa. Baru saja rasanya kemarin kita menggendong anak-anak kita, tiba-tiba sekarang anak kita sudah merayap, sudah merangkak. Baru saja kita rasanya masih capek begadang malam, mengajarkan anak kita atau mengajari mereka untuk ditetah, untuk berjalan, tiba-tiba sekarang sudah berseragam sekolah. Ya, baru saya rasanya kemarin masih mendengarkan celotehan mereka, berbangga dengan nilai yang sudah mereka dapatkan pada saat ujian dan sebagainya, ternyata sekarang sudah tiba-tiba sudah tamat, sudah lulus dan mungkin sudah akan ya tiba-tiba rumah menjadi kembali sepi. Tidak lagi ada tangisan, tidak lagi ada senda gurau, tidak lagi ada ya proposal dari anak kita yang minta untuk digendong, minta untuk dibikinkan ini dan itu dan sebagainya. Yang mana itu kembali menjadi sebuah kenangan. Ya. Ingat ayah bunda sekalian bahwa masa-masa ya emas kebersamaan antara kita dengan anak itu tidak lama, sangat sebentar sekali, tidak lama. Ya, oleh karena itu masa yang tidak lama ini hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ayo bersama rahmati Allah, ya. Di antara ringkasan ataupun poin-poin yang perlu untuk kita ingatkan kembali tentang masalah ya tentang program pendidikan kita adalah yang pertama bahwa tentang yang satu pertama adalah tanggung jawab pendidikan bahwa anak-anak kita ya dalam urusan pendidikan mereka itu adalah merupakan tanggung jawab daripada orang tuanya. Tanggung jawab kita semua adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Dan ini dan nanti akan dimintai ya sebagai penanggung jawab ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah ya perhatikanlah bahwa kehidupan kita ini nggak lama ya kehidupan kita tidak lama. Berkenaan tentang bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, ya berkenaan masalah peradaban. Bahwa peradaban ini meliputi unsur ada alam, ya, ada manusia, ada waktu, dan juga ada agama. Dalam arti bahwa andil ataupun kita ini adalah anak dunia, ya anak-anak kita ini adalah anak dunia, ya bukan anak alam maya, dunia maya bukan, tetapi memang orang dunia. Dan secara fakta bahwa anak kita ini tinggal ya berada di dunia yang apa nyata dan sekarang hidup berada di zaman modern, hidup berada di zaman yang mana teknologi sudah sangat canggih dan tentu metode ataupun ada hal-hal yang berkembang. Ya, hal-hal yang berkembang, bagaimana sikap, bagaimana mendidik, bagaimana menampingi anak, ya akan melalui masa masa transisinya, masa perubahannya. Dulu mungkin dengan pendidikan ala tegas keras orang tua kita kepada kita di zaman kita dulu waktu masih kecil itu sangat apa namanya punya pengaruh
ya pengaruh positif untuk anak kita, ya. Kenapa? Dan itu kita rasakan. Kenapa? Karena memang bisa jadi karena mental anak-anak zaman dahulu itu lebih lebih kuat, mental mereka lebih lebih stabil, di mana mereka lebih lebih mapan, ya, dan mereka eh, mendapatkan didikan itu betul-betul dari segala sisi mereka akan dapatkan itu semua, ya. Tidak ada pembanding-pembanding dari sisi yang lain. Nah, sekarang berbeda. Ya, anak-anak zaman sekarang ini, apakah dikatakan sebagai Gen Z lah, atau mau generasi apa yang berikutnya, misalnya kan, mereka sudah berbeda. Ya, bahkan sebagian dari psikolog itu mengatakan sekarang ini generasi anak-anak zaman sekarang generasi apa strawberry. Apa generasi strawberry ini generasi yang memang indah dari luar kelihatannya, ya, tetapi dia apa lemah, ya lemah dia yang tidak kokoh. Ada juga yang mengatakan bahwa generasi sekarang generasi kristal, generasi kaca, cantik penampilannya, tetapi ringkih, ya. Ada ketemu masalah sedikit, dia sudah tantrum. Dia bertemu dengan masalah sedikit, maka dia sudah ngamuk, ya sudah putus asa, ya putus pacar sedikit, atau misalnya ada masalah dalam apa namanya kepribadiannya, maka dia sudah kemudian mau bunuh diri dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang terjadi, ya, masalah-masalah yang terjadi. Dimarahi sedikit sama orang tuanya, kabur. Dimarahi sedikit sama orang tuanya, dia sudah merasa bahwa tidak pernah orang tuanya berbuat baik kepada dia. Padahal satu atau dua kali orang tuanya marah. Dan ini fakta, ya. Dan banyak anak-anak kita yang terpapar, ya, kondisi mental atau kondisi mereka seperti itu, ya, disebabkan karena memang saatnya kita harus, ya, melakukan sebuah apa penyesuaian, ya, penyesuaian bagaimana cara untuk mengajarkan, bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang tujuan pendidikan, ya. Ayo bunda sekalian rahmati Allah, tidak dipungkiri bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala eh, hidangkan di hadapan kita, ya, berikan di hadapan kita, itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Pasti di sana ada tujuan, ada hikmah, ya, ada andil, ada apa misi di sana di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu apa yang ada di hadapan kita termasuk juga menciptakan kita. Maka ketika kita telisik, kita pelajari, kita dalami lagi bahwa ternyata tujuan, ya, tujuan penciptaan manusia itu adalah dalam rangka untuk agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beribadah kepada Allah, maka berarti yang harus kita berikan, ya, stimulasi atau materi yang kita berikan kepada anak kita adalah bagaimana cara kita menyiapkan anak kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Aku. Dalam arti, ya berarti eh, ini adalah tujuan Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, itu tentu tidak ada yang sia-sia, tentu tidak ada yang percuma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan hikmah, dengan adanya tujuan yang besar. Dan secara spesifik, ya, misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tanah dalam rangka untuk apa? Dinas. Ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, ya, apa yang ada di bumi itu untuk kalian semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semuanya yang Allah ciptakan di bumi untuk kalian. Dimanfaatkanlah itu dalam rangka untuk maslahat, dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk menunjang, ya, menunjang, mendukung pelaksanaan dan tuntasnya misi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Oke, sekarang misi kita apa? Misi kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka gunakanlah segala sarana yang Allah berikan. Ada kuda, ada binatang, ada hewan, ya, ada sarana perkebunan, pertanian, ada air, ada laut, ada kapal, ada perahu. Maka gunakanlah semua itu dalam rangka untuk menunjang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu tujuan besarnya, maka berarti ada apa namanya? Ada konsekuensi berikutnya atau sebelumnya.
agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka kita harus ya belajar atau mendidik anak-anak kita agar siap menjadi seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan cara yang baik. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua adalah dalam rangka untuk ya agar ya umat manusia bisa memberikan manfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, eh 16 sudah bisa. Silakan digeser. Baik. Adapun yang kedua adalah bagaimana kita yang tujuan yang kedua daripada pendidikan adalah yaitu untuk mencetak ya atau membentuk atau melahirkan sebuah generasi yang bisa memberikan manfaat bagi manusia, memberikan manfaat bagi alam semesta. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah." Janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Artinya, ya salah satu di antara tujuan pendidikan atau tujuan manusia Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki, ya, memberikan kebaikan kepada penduduk bumi, ya, memberikan kebaikan kepada penduduk bumi. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, mungkin belum banyak kita mendengar, ya, belum banyak kita mendengar tentang betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika menurunkan syariat atau betapa hebatnya syariat yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya, perhatikan jika setiap person kaum muslimin, ya, setiap personal kaum muslimin mereka tahu tentang hak dan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika dia atau jika dia memahami bagaimana dia bermuamalah atau mungkin dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dengan cara yang benar, itu akan menimbulkan, akan melahirkan banyak sekali kebaikan yang luar biasa, akan mendatangkan keberkahan dari atas, dari bawah, ya, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari segala sisi. Coba perhatikan, ya. Nah, saya pernah ungkapan ini dan ini cocok juga untuk kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Bapak Ibu saudara rahmati Allah, coba kalau kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi Alaihi Wasallam beliau pernah melarang, melarang bagi kaum muslimin untuk ya membunuh hewan-hewan buruan di tanah suci di Mekah dan juga di tanah suci di Madinah. Seandainya ya dan ini ketika diterapkan dan ini ketika diterapkan ya maka kita lihat ini para orang tua yang mungkin pernah merasakan ibadah haji atau ibadah umroh itu dampaknya luar biasa ya itu burung-burung merpati yang ada di sekitar Masjidil Haram apakah itu di Mekah atau di Madinah itu mereka bisa bisa terbang, bisa hinggap, bisa bersarang, bisa beranak pinak itu dengan tenang dari masa ke masa. Kenapa? Karena memang ada larangan. Ketika kaum muslimin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dampaknya adalah bahwa nanti akan melahirkan ketenangan, ya, ya, kenyamanan. Bahkan hewan pun merasa aman. Hewan pun merasa aman ketika berada di kota Mekah, di kota suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Dan demi pertama watin wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, kalau watin wa zaitun ini Allah menisbatkan
buah tin dan buah zaitun adalah buah yang menjadi ciri khas yang berada di negeri Syam. Seperti yang ada di Palestina, kemudian apa, di Palestina, di daerah eh, Yordania dan sebagainya. Waturi Sinin dan Watur, Bukit Tursina. Ini ada berada di wilayah Mesir, ya, bagian utara daripada Afrika. Wahadal baladil amin. Dan demi Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini. Ya, negeri yang aman. Di mana itu? Di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin adanya rasa aman berada di kota Mekah. Bahkan orang yang berbuat dosa sekalipun merasa aman, ya, tidak boleh terancam mereka kecuali dengan hukum, ya, kecuali dengan hukum yang memang harus diberlakukan, tetap akan ada hukum, tapi sesuai dengan prosedurnya, tidak boleh ada yaitu seperti main hakim sendiri dan sebagainya. Kemudian misalnya kita lihat alaihi salatu wasalam, beliau pernah bersabda tentang larangan untuk membunuh semut, ya, larangan untuk membunuh semut, untuk membunuh burung hudhud, ya, kemudian larangan untuk membunuh katak, ya, larangan untuk membunuh katak. Yang mana ayah bunda sekalian bisa 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 bayangkan bahwa seandainya, ya, perkara larangan-larangan ini kemudian, ya, seorang muslim tidak akan menjadi semut seperti itu karena memang ada larangannya, termasuk larangan untuk apa namanya, larangan untuk makan atau menyakiti atau membunuh burung hudhud misalnya. Di sisi yang lain, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan perintah, ya, bunuhlah, ya, khamsu fawasik, 5 binatang fasik, di antaranya ada burung elang atau ada apa, ada tikus, ada ular, ya, itu memang diperintahkan untuk dibunuh, maka ini juga akan memiliki dampak, ya, bahwa ini binatang-binatang ini binatang pengganggu memang, binatang yang memang mengganggu dia. Maka kalau seandainya apa, dibunuh, maka ini kan menjadikan stabilitas keamanan, ya, kita akan merasa nyaman, merasa tenang, tidak terganggu dengan gangguan dari binatang-binatang tersebut. Dimanapun kita berada boleh dibunuh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayah benar sekali rahmatnya Allah, lihat, ya, ketika perkara yang halal dan haram ini kemudian di apa, ketika eh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan dalam bentuk perintah, ya, syariat Allah dalam bentuk perintah larangan ini diterapkan dengan baik, maka ini akan menimbulkan kebaikan bagi, ya, alam semesta, ya. Berikutnya, eh, yang ketiga sudah tujuan pendidikan, kemudian yang keempat yaitu metode pendidikan, ya. Tolong digeser ke layarnya. Metode pendidikan, ya, yang terbaik yang harus digunakan, ya, pada zaman eh, yang digunakan pada zaman sekarang adalah metode yang telah digunakan dan diterapkan pada generasi terbaik umat Islam, yaitu metode pendidikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendidik, ya, para sahabat-sahabatnya. Ya, eh, ayah bunda sekalian rahmati Allah, tidak dipungkiri bahwa mungkin secara sarana, ya, tentu 14 abad yang lalu akan berbeda dengan 14 abad dengan zaman sekarang. Secara teknis, ya, beberapa di antara hal-hal teknis tentu berbeda dari zaman dahulu sama zaman sekarang. 14 abad tentu berbeda. Kalau seandainya ada orang sekarang kita mau menerapkan zaman Nabi, kemudian kita pakai nulis-nulis di pasir, ya kan? Atau kita mungkin nulis pakai kulit domba, atau mungkin kulit binatang, atau mungkin kulit kayu, dan sebagainya, itu berarti ini bukan bukan seperti itu maksudnya, ya, bukan seperti itu maksudnya. Kita ambil sebuah contoh, ya, kita ambil sebuah contoh bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika diutus kepada umat itu, umat itu bermacam-macam. Umat itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang mana mereka itu terpapar dengan, ya, masalah ekonomi seperti umat Nabi Saleh alaihi salam, yang mana mereka ini biasa berbuat curang dalam masalah muamalah, terbiasa berbuat curang dalam masalah muamalah.
Mereka mengurangi timbangan, mereka berbuat curang dalam jual beli, ya dalam sebagian juga ada transaksi riba dan sebagainya. Termasuk mereka tidak beribadah atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang dilakukan Nabi Saleh alaihi salam yang beliau lakukan adalah itu mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode, ya. Beliau tidak berbicara masalah jual beli, beliau tidak berbicara masalah kecurangan, beliau tidak berbicara masalah tipu daya dalam bermuamalah, tapi yang beliau sampaikan kepada umat pertama kali berdasar adalah bagaimana ya untuk umatnya kaumnya untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang dilawannya adalah sebuah imperium besar, ya rajanya raja luar biasa sampai dia menganggap diri sebagai Tuhan. Dan Bani Israel adalah sebuah kaum yang lemah walaupun jumlahnya ratusan ribu dari zaman itu ribuan, tapi jumlahnya apa? Mereka lemah dari sisi mental dan juga eh, spiritual pun yang lemah sekali, ya. Dan banyak sekali kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Bani Israel ini, termasuk mereka mengaku ya mereka ikut-ikut untuk beribadah kepada Firaun, ya, karena takutnya atau mungkin karena memang lingkungannya. Nah, apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam itu ada kemungkinan ada tukang sihir, ada pembunuhan, ada pembantaian anak-anak laki-laki, kemudian ada apa eh, penganiayaan kepada manusia untuk kerja paksa dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan pertama kali Nabi Musa adalah menyampaikan kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menyampaikan kepada Firaun agar dia taubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode. Dan ini ternyata dari nabi dari zaman ke zaman setiap nabi itu sama. Metodenya seperti ini. Banyak masalah, ya, banyak PR dalam urusan ekonomi, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah segala macam prospek, maka ternyata apa? Yang didahulukan polanya adalah sama. Ada yang namanya yaitu penekanan perhatian kepada dalam masalah keimanan. Maka ini penting. Dan inilah yang juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak-anak itu anak-anak para sahabat Nabi alaihi wasallam berbagai macam karakter mereka, berbagai macam sifat mereka, ada yang keras, ada yang luar biasa tegas seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang cerdas luar biasa ya seperti Muad bin Jabal, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, ada yang punya sifatnya bermacam-macam para sahabat Nabi, ada yang orientasinya yang punya kualifikasi dalam masalah perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf, ada juga kualifikasi dalam masalah yaitu duel, pokoknya kalau udah namanya perang itu udah luar biasa, ya. Dan macam-macam karakter para sahabat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau mendahulukan untuk menanamkan, ya, yaitu poin yang penting di antara poin-poin yang penting. Ya, di antara poin penting itu ya masalah ibadah sebagainya, tapi ada poin yang paling penting di antara yang penting. Nanti akan kita bahas pada poin yang kelima insya Allah. Nah, ini adalah metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaan, dengan tawadhu, dengan konsep yang mungkin dianggap sederhana pada zaman itu, tetapi melahirkan generasi yang terbaik pada zaman ini, ya pada zamannya, bahkan sampai hari ini. Dan ini diakui bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai bahwa umat atau generasi Rasulullah sebagai generasi yang terbaik. Ya, yang mengikuti mereka akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, khairul qarni qarni, khairul quruni qarni, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi dan generasiku, baru kemudian yang setelahku. Lewat lagi berikutnya. Tolong admin digeser. Baik, ada sebuah ungkapan yang sangat indah sekali yang disebutkan oleh eh, seorang pimpinan Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, MA, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren
modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Apa ungkapan beliau? Materi pembelajaran sesuatu yang penting. Materi pembelajaran sangat penting. Ya, kita memilih materi A, materi B, materi C dan sebagainya. Dan tentunya materi-materi ini akan disesuaikan dengan jenjangnya, dengan kebutuhannya, dengan jurusannya dan sebagainya. Materi pendidikan pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting. Ya, metode pembelajaran itu jauh lebih lebih penting daripada materi pembelajaran. Ya. Kemudian metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Kenapa guru ini akan lebih realistis, ya, dengan metode yang sama, dengan materi yang sama, tapi dengan guru yang berbeda, kita akan rasakan beda. Ya, kita akan dapatkan bahwa yang sampai kepada anak-anak itu akan berbeda. Ya, yang dinilai dari anak-anak itu akan berbeda. Kami pernah ada dialog ringan dengan teman di apa eh, yang kuliah di jurusan hadis. Ataukah aturan pesantren. Nah, kemudian baru ketika kita dapatkan di suasana di pondok pesantren, ya, ketika suasana yang Islami, ya, kemudian dikenalkan dengan sunnah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ditegurnya bukan karena peraturan, kamu nggak boleh makan dengan tangan kiri, kenapa? Aturannya nggak boleh, bukan seperti itu. Tapi yang dapatkan adalah, kenapa nggak boleh makan tangan kiri? Rasulullah melarang, hadisnya demikian demikian. Nggak boleh makan dengan sambil jalan. Kenapa emangnya nggak boleh? Ya karena Rasulullah melarang. Beliau mengatakan demikian demikian. Wah, itu vibe-nya itu berbeda. Ya, efeknya itu kepada hati kita berbeda. Kenapa? Langsung dikoneksikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah wasiat Nabi, inilah pesan Nabi. Nah, kita diajak untuk senantiasa berinteraksi dengan yaitu wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ayo Bunda sekalian rahmati Allah, berikutnya kalimatnya, tetapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Dan ya, jiwa ataupun ruh seorang guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya, ini kalimat yang berungkapan dan ini tentu kalimat yang sangat ya, berkesan sekali, sangat luar biasa sekali, mengingat beliau adalah orang yang sangat sangat uh, ber apa kalau secara bahasa sederhananya ya, ya sudah mewakafkan dirinya untuk berada di pondok bagian daripada pesantren. Ya. Dan inilah yang beliau ungkapkan dari sisi bagaimana beliau mengamalkan dan juga menyelami suasana yang ada di pesantren. Baik, kita masuk kepada poin yang kelima. Itu materi pendidikan. Ya, materi pendidikan. Nah, ayo bunda saudara rahmati Allah, ya. Setelah tadi kita sampaikan adanya metode, adanya tujuan, maka tidak lupa adalah materi pendidikan yang harus ditumbuhkan pada anak. Ada materi pendidikan yang harus ditumbuhkan pada anak. Tadi kita berbicara bagaimana metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantaranya adalah bagaimana beliau mengklasifikasikan ya muatan-muatan yang diberikan kepada para sahabat atau anak-anak para sahabat dengan tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah pemantapan karakter iman, yang kedua adalah karakter belajar, kemudian pemantapan karakter bakat, kemudian berikutnya adalah pemantapan penguatan karakter persembangan. Jadi inilah poin-poin ya yang eh, setiap sahabat ya diberikan porsi yang tidak sama satu dengan yang lain ya. Yang mana mereka harus dikuatkan, dimantapkan dengan karakter iman mereka. Ada di antara para sahabat yang menjadi kuat karakter iman mereka adalah pertama dengan apa dengan kekaguman bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang yang tidak takut miskin. Ya, kalau begitu saya ingin ya ingin gabung dengan Nabi, ingin bersama dengan Nabi supaya juga merasakan suasana, mendapatkan sebuah keyakinan tidak tak pernah takut miskin. Kenapa?
Nabi itu sedekahnya ini 100 ekor unta, ini 100 ekor kambing, ini 1 lembah. Orang yang tidak takut miskin seperti itu. Kemudian ya kita lihat bahwa ada di antara para sahabat itu yang merasa aman, ya, merasa aman ketika berdekatan dengan Nabi SAW, sehingga dengan itu tumbuh iman mereka. Ya, kenapa merasa aman? Karena bagaimana tidak merasa aman bahwa jika berdekatan dengan Nabi, ya, maka mereka dijamin tidak akan menyimpang, tidak akan salah jalan, tidak akan sesat. Maka mereka berusaha untuk selalu berdekatan dengan Nabi, menyerap segala nasihat-nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini iman mereka tumbuh, ya, dengan ini iman mereka kemudian tumbuh. Dan seterusnya para sahabat untuk diberikan porsi, ya, dan cara yang unik pada setiap di antara mereka masing-masing. Kemudian ada karakter pembelajaran, ada karakter bakat, dan juga ada karakter perkembangan. Dan masing-masing insya Allah kita akan uh, bahas lagi pada sesi-sesi yang berikutnya. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam adalah prioritas pendidikan, ya, bahwa dari tadi beberapa karakter, ya, bagian yang sudah kita sampaikan, ya, tentang masalah karakter iman, kemudian belajar, bakat, dan sebagainya, maka pendidikan iman ini didahulukan, ya. Pendidikan untuk pembentukan karakter keimanan ini yang harus didahulukan, karena ini adalah merupakan dasar. Sebagaimana tauhid, ini adalah dasar, ya. Seseorang akan menjadi baik agamanya, baik sikapnya ketika mereka memiliki, ya, eh, iman yang baik. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, ya. Ya, kita sudah pernah sampaikan tentang masalah prioritas ini, ya. Dan ini tentu, ya, kenapa juga harus disampaikan, ya, harus diperhatikan karena yang mau kita berikan kepada anak kita itu banyak, ya. Harapan kita kepada anak kita itu kan banyak. Anak kita berharap dia bisa nyicipin, bisa mandiri, dia bisa punya life skill, dia punya bisa hard dan soft skill, dia punya kemampuan akademis. Kita berharap anak kita hafal Quran, anak kita menjadi anak yang soleh, kita berharap anak kita menjadi A, B, C, dan seterusnya. Eh, Sebenarnya anak kita ini sehebat apa sih? Padahal umurnya masih kecil. Ya mungkin kalau dia level yang udah levelnya kita, yang apa sudah bisa membaca secara ilmiah, secara literasi, secara listening segala macam, pemahaman sudah lebih kuat, mungkin bisa dicakupi dengan banyak sekali materi seperti itu, ya. Tapi kita ini masih baru bertahap, ya, baru saja, ya, melewati fase fase apa? Fase kanak-kanak, fase tuhulah, fase bermain. Kemudian pada umur 7 tahun, dia baru saja transisi pada masa tamyiz, baru belajar untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baru belajar untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Baru mengenal. Baru mengenal yang namanya perintah, baru mengenal yang namanya instruksi, ya. Lebih memahami daripada maksud dan sebagainya. Maka kalau seandainya beban, ya, yang dimasukkan kepada anak kita itu over, dikhawatirkan nanti justru malah akan menjadi sebuah trauma masa kecil, trauma pendidikan, trauma pengasuhan bagi anak. Kami sempat mendengar apa namanya membaca ada seorang anak dari Jepang. Jepang itu dia luar biasa. Dia SD-nya berprestasi, SMP-nya prestasi, sampai kuliahnya pun berprestasi, bahkan dia tamat dalam usia masih muda. Kemudian setelah selesai itu semua, ya, udah semua prestasi pokoknya. SD-nya prestasi, SMP-nya, SMA-nya, sampai kuliahnya pun berprestasi. Saya lupa namanya. Kemudian setelah itu semua, ya, dia sampaikan pada setelah itu dia tidak mau ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Ketika ditanya, dulu saya sekolah prestasi untuk orang tua saya. Ya, untuk orang tua saya. Karena itulah keinginan bapak dan ibu saya itu ingin saya berprestasi. Sekarang, ya, saya sudah menunaikan keinginan orang tua saya. Maka sekarang dia jadi orang yang santai, rebahan, tidak mempunyai aktivitas, tidak membantu, tidak bermanfaat. Pokoknya bahasa kasarnya kita seperti sampah masyarakat lah, udah jadi orang apa, tersisihkan.
paling orang yang cerdas, orang yang pintar, anak yang pintar gitu, ya. Tapi dia mengalami luka pendidikan masa kecil, luka pengasuhan, trauma dia. Kenapa? Karena dia merasa orientasi dia belajar ini adalah untuk orang tuanya dan dia tidak mendapatkan porsi kebahagiaan ketika belajar. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu di antara poin yang eh, sangat ya sangat perlu untuk difahamkan kepada kepada kita semua adalah eh, bahwa keberhasilan pendidikan itu jangan lagi diukur dari kecepatan kelulusan. Tapi ya alangkah baiknya kalau keberhasilan pendidikan itu dari kebahagiaan yang dirasakan dan manfaat yang diberikan kepada oleh peserta didik. Jadi bagaimana anak itu bahagia ketika mereka belajar, ya, bagaimana mereka bahagia ketika mendapatkan ya materi yang mereka sukai memang. Mereka suka menjalani proses pembelajaran tersebut. Perubahan indikator akan mengubah proses. Kalau indikator kelulusan, indikator keberhasilan itu dirubah, yang tadinya indikatornya adalah prestasi, ranking, dan sebagainya, tapi kemudian berubah misalnya indikator keberhasilan pendidikan adalah kebahagiaan yang dirasakan dan manfaat yang diberikan peserta. Jadi dua indikatornya, belajarnya bahagia, kemudian manfaat bagi peserta didik. Manfaat atau tidak ini? Ya, manfaat atau tidak ini? Ya, dan ini tidak menjadi sebuah rahasia apa ini ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada di antara orang-orang yang luar biasa cerdas, bagus ketika dia selesai masa pendidikannya, profesi yang dia tempuh berbeda dengan yang dia pelajari waktu masa pendidikan. Kan akhirnya menjadi sebuah kesia-siaan, ya, habiskan waktu, umur, anggaran, sebagainya. Maka guru ya harus perubahan indikator akan mengubah proses, mekanisme, dan juga budaya yang berkembang dalam lingkungan pendidikan. Guru harus lebih sering berinteraksi dengan murid untuk mendengarkan aspirasi dan memahami peserta didik. Bantu peserta didik untuk mengenali dan mengoptimalkan potensinya. Ya, seorang guru membaca, menganalisa, ya, kemudian mendengarkan aspirasi untuk bisa memahami anak murid dan peserta didiknya. Kemudian bantu peserta didik untuk mengenali dan mengoptimalkan potensinya. Ya, setiap di antara kita ini ada titik kelebihan, potensi, dan ada titik kelemahan. Ya, dan itu jangan nggak usah kita kita pungkiri. Kita semua di antara kita ini ada. Ya, ada yang memang luar biasa, pokoknya hebat dalam sisi logika, tapi lemah dari sisi yang lain. Ada yang luar biasa hebat dari sisi misalnya akademis, tapi lemah dari sisi keterampilannya. Ya, ada yang ringan tangan dia pokoknya. Pokoknya hatinya ringan, hatinya lapang untuk membantu orang. Dia akan senang ketika melihat kebahagiaan orang lain, ya dalam arti eh, apa namanya ini salah satu di antara sifat mukmin, senang membantu dan sebagainya. Ya, tetapi mungkin secara akademis atau secara yang lain kognitif dia kurang. Dan ini bukan hal yang sia-sia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Karena masing-masing nanti akan punya punya potensinya dalam peradaban. Anak ya bukanlah kertas kosong yang dipaksa untuk belajar, untuk diisi. Ya, tidak, tetapi dan anak bukanlah objek, tetapi anak adalah subjek pembelajaran yang butuh penguatan dari guru, dari orang tua. Ya, anak adalah subjek, yang mana subjek ini harus kita kuatkan, kita beri. Apa supaya nanti dia pelajari apa yang dia inginkan. Jadi anak itu bukan bukan objeknya, tetapi dia adalah subjeknya. Kemudian orang tua juga perlu belajar mengenai tumbuh kembang anak, ya berhenti untuk mengenakan standar pada anak. Pokoknya kamu harus demikian demikian dan seterusnya. Ya, maka eh, kita harus menghargai keunikan anak, termasuk menghargai potensi dan juga kecepatan belajar anak. Ini anak saya kok matematikanya lama sekali. Ya, nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, ada beberapa ya mungkin eh, hal yang tidak tertulis, tidak masuk di dalam raport, tidak masuk dalam laporan ya penilaian ya tentang perkembangan daripada anak-anak kita ya. Tetapi ini menjadi
sebuah kekayaan, ya kekayaan batin, ya, yang akan dirasakan dialami oleh setiap di antara anak-anak kita. Ya, ketika mereka memiliki attitude, ketika mereka memiliki yaitu sikap, ketika mereka memiliki emotional quotient yang baik, ketika mereka memiliki spiritual quotient yang baik. Ya, perlu diperhatikan bahwa kalau ya orientasi para orang tua adalah semata dalam masalah kognitif, semata dalam masalah akademis, maka hari ini ayah dan bunda sekalian ya cukup belajar sama chat GPT, belajar sama Google. Selesai sudah urusannya. Dia ya chat GPT itu menguasai mungkin ribuan karya tulis ilmiah, menguasai ribuan mungkin perpustakaan yang ada di dunia, perpustakaan digital, ya. Itu chat GPT ataupun Google, ya. Dan kalau seandainya kita memaksakan diri untuk punya orientasi tentang kecerdasan yang atau dari sisi kognitif seperti ini atau akademis, memaksakan diri ya bahasanya ya, maka profesi-profesi yang nantinya dasar-dasarnya adalah sifat-sifat akademis itu nanti ke depan sudah mulai akan berganti, sudah akan tergeser dengan banyaknya aplikasi-aplikasi, banyaknya sistem-sistem yang nanti akan muncul ke depannya. Ini sudah semakin canggih luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu berapa tahun ya, mungkin 2-3 tahun yang silam, itu kita udah merasa hebat sekali dengan Mbah Google. Ya, udah merasa hebat dengan Mbah Google. Sekarang tidak lagi sudah. Lebih, loncat sudah teknologi. Udah namanya apa? Bukan Mbah Google lagi, sekarang apa? Eh, apa? AI. Ya, sudah ada yang namanya AI. Lebih daripada yang lebih teknis, lebih rapi, lebih dan sebagainya daripada. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak akan bisa digantikan. Baik itu Google ataupun AI. Di antaranya adalah seperti sikap, attitude, kemudian emotional quotient, kemudian spiritual quotient, dan ini adalah hal-hal yang langka, hal-hal yang mahal, ya. Dan inilah yang menjadi PR kita untuk diisi, ya. Kalau yang lain itu ada alternatifnya, kalau ini tidak ada, ya. Kalau misalnya tidak kita isi sekarang, mau kapan lagi? Dan inilah yang menjadi bahan sebagai penutup materi kita itu prioritas dalam pendidikan, dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian untuk materi sesi pada kesempatan di pagi hari ini untuk pengantarnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama-sama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haifallah. Kemudian semoga ya kita berharap kita semua bisa istiqomah di atas kebaikan dalam mendidik anak-anak kita agar mereka bisa menjadi kebaikan bagi orang tuanya dan juga serta bisa menjadi generasi-generasi Islam yang hebat yang tak kalah dari generasi-generasi beragama lainnya. Amin. Baik, untuk sesi kedua kita akan lanjut ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima di WhatsApp, via WhatsApp. Insya Allah nanti kita akan pilih salah satu atau beberapa. Kita batasi berapa pertanyaan ini, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Insya Allah sampai jam 9.30 ya. Sampai 10.30 ya. Oke, baik. Oh ya, 10.30, Afwan. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana solusi untuk seorang anak yang memiliki bakat di suatu bidang, tetapi ketika si anak mengerjakannya masih dengan paksaan, bagaimana membangun rasa cintanya terhadap bakat tersebut untuk mengerjakan tanpa paksaan, atau biarkan saja dia sampai benar-benar ikhlas untuk mengerjakannya? Sudah? Sudah, Ustaz.
Mungkin nanti pesan ya Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan kalau ada kayak model studi kasus, tolong disertakan umur atau kelas anaknya ya. Bisa bisa nanti bisa dirinci karena ini akan membantu kita untuk ya pendekatan masalah, ya pemecahan masalah. Ini kira-kira anak kelas berapa ini? Apakah TK, apakah kelas satu atau ya SD atau SMP dan seterusnya. Afwan Ustaz, tambahan barusan ini ada anak tersebut tuh berusia 14 tahun Ustaz. Oh, Masya Allah. 14 tahun. Apa tadi? Tolong diulangi soalnya biar lepaskan. Bagaimana solusi untuk anak yang memiliki bakat di suatu bidang, tapi ketika si anak mengerjakannya itu masih dengan paksaan gitu. Hmm. Nah, bagaimana membangun rasa cintanya terhadap hal tersebut gitu tanpa paksaan agar dia ikhlas mengerjakannya sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih ya Bunda yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi tentang masalah bakat anak ini, khususnya memang pada masa-masa yang apa eh, 14 tahun ya sampai usia SMP, ini memang adalah masa-masa yang potensi ataupun analisa kita untuk membaca bakat itu kadang masih berubah. Anak ini kadang masih hanya angin-anginan, ya, hanya angin-anginan suka pada sesuatu, ya. Kayaknya dia suka dengan ini, kayaknya dia hobi sama ini, kayaknya dia cenderung kepada ini. Nah, tentang masalah menentukan bahwa dia berbakat ataukah tidak, itu tidak apa ya? Jadi, oh tapi kok dia kayak terpaksa gitu kan dari bahasanya kan? Dia bakatnya seperti itu tapi kok terpaksa. Jadi gini, ayah berusaha rahmati Allah bahwa kecenderungan atau kegiatan dilakukan oleh seorang anak ya pada sebuah program ataupun kegiatan itu tidak lantas menyatakan bahwa inilah bakat dia ya. Tapi yang perlu dianalisa adalah sifat bakatnya ya, sifat bakatnya. Sifat bakat itu apa? Dia itu suka memperbaiki. Nah, suka memperbaiki. Suka memperbaiki ini adalah sifat bakat yang diperlukan oleh dokter. Dokter itu harus menyembuhkan, memperbaiki. Sifat bakat memperbaiki adalah sifat yang diperlukan oleh tukang bengkel, kemudian mungkin programmer. Nah, ini adalah apa namanya sifat bakat yang diperlukan oleh profesi-profesi tadi. Kemudian misalnya ada anak kita nih sukanya bikin-bikin baru aja, ya, membikin atau mungkin apa bongkar-bongkar mobil misalnya, bongkar-bongkar mainan misalnya. Nah, bongkar-bongkar mainan ini adalah sifat kritis. Dia ingin tahu apa di balik mobil, kenapa mobil bisa bergoyang, kenapa mobil ini ada lampunya, kenapa mobil ini ada bisa mutar-mutar sendiri misalnya kan. Jadi yang diperhatikan bukan bongkarnya itu, tetapi sifat bakal sifat daripada kegiatan ini, sifat daripada perilaku ini, ya, bahwa dia suka menganalisa, dia memiliki karakter kritis, ingin mencari tahu. Nah, ini dia. Jadi bukan, oh berarti dia suka bongkar-bongkar mobil mainan nih, berarti dia suka mekanik. Belum, belum tentu. Ya, yang ada adalah sifat bakatnya adalah kritis. Seperti itu. Atau ada anak kita misalnya dia suka biasa ya kayak di rumah kan, dia suka apa main masak-masakan misalnya. Oh berarti anak kita suka tata boga. Belum tentu. Ya, masa-masa itu hanya apa yang tampil di permukaan, covernya. Tetapi yang kita lihat apa? Di dalam peta boga itu, atau dia suka masa-masaan itu, dia sebagai apanya ini? Ya, sifat bakatnya ada di mana? Apakah dia pada saat drama, kan anak kecil kan misalnya kakak adik, 3 orang bisa main masa-masaan gitu kan. Pada waktu masa-masaan ini, dia ini sebagai pengatur atau bukan? Ya kan? Apakah dia pengaturnya? Ataukah dia sebagai followernya misalnya? Gitu loh. Atau dia sebagai yang punya ide-idenya, oh bagusnya gini lah kak, oh, bagusnya gini lah dek misalnya. Dia suka ngatur-ngaturnya tuh. Atau dia suka, oh ya siap, oh, dia sebagai followernya misalnya. Ini sifat bakatnya yang muncul, jadi bukan di masa-masanya, ya, bukan di masa-masanya, tetapi dia ada di mana, di bagian eh, sifat bakatnya tersebut. Contoh yang lain misalnya anak kita ini masya Allah kalau suruh bantu-bantu tuh semangat sekali dia, ya kan. Kalau bantu semangat, misalnya dia suka
menjamu tamu. Kalau disuruh tuh gampang, kalau ini mudah gitu kan. Nah, ini berarti dia memiliki sifat bakat apa? Servis atau melayani. Nah, kalau melayani ini, ya, apakah dia bakal jadi pembantu? Tidak, nggak seperti itu juga, ya. Jadi kalau sifat melayani ini nanti punya orientasi pada beberapa profesi tertentu, ya, melayani. Seperti misalnya tenaga kesehatan. Itu Bapak Ibu bisa tahu lah ya, kalau seandainya ada tenaga perawat atau tenaga kesehatan, misalnya judes, misalnya kan, ngomongnya pelit, misalnya kaku, mukanya masam, nggak ada senyum, rasanya yang ngantarkan pasien pun bisa jadi sakit, ya kan? Yang ngantar pasien nih, kan yang ngantar kan sehat, bisa jadi sakit, ya. Bukan sakit mata sih, sakit hati kali kan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ini saya lagi bawa pasien sakit loh. Kita nanya, dok, ini sakitnya apa? Oh ya, nih resep. Oh, udah, nanya sakit tuh, kita kasih resep. Misalnya seperti itu. Jadi tidak, nah, yang seperti ini, ini punya potensi. Dia punya bakat melayani, nah, itu cocok pada beberapa beberapa profesi, misalnya sebagai dokter, tenaga kesehatan, kemudian sukarelawan, termasuk misalnya kayak orang-orang yang ditugaskan sebagai pelayanan haji itu kan, wow, itu luar biasa itu, ya. Kalau tipikal-tipikal yang kualifikasinya sifat ini dominan, itu pasti jamaah hajinya berkesan luar biasa. Pokoknya kami senang dengan kakak itu, dengan mas-mas itu tuh. Baik, orangnya ramah, orangnya suka ringan tangan, pokoknya kesannya luar biasa. Ini ya sifat-sifat yang menonjol dari orang yang punya sifat bakat seperti ini melayani. Cocok dia. Jadi kalau yang seperti itu maka dia akan nampak sekali apa potensinya luar biasa. Jadi jangan jangan ada orang tua yang ataupun kita merasa sedih, aduh harusnya anak saya ini punya apa eh, mesin, dia suka bongkar-bongkar mesin, dipaksa dikasih mesin, stres anaknya. Sebenarnya bukan di situnya, bukan di mesinnya, tetapi sifat kritisnya. Berarti dia diasah ya sisi kritisnya. Mungkin demikian ya, Ayah Bunda yang tadi tanya. Jadi biarkan saja, ikhlaskan, dianalisa bagaimana sifat sifat bakatnya, sehingga dengan itu kita akan lebih terarah. Jadi bukan terobsesi dengan apa yang mereka lakukan, tapi sifatnya ini arah kemana. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut pada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana dengan metode pendidikan yang menggunakan metode tagrib, tagrib dan tahrib? Ya, itu dia. Baik, ayah bunda sekalian, metode yang tadi ditanyakan, ini kalau ada yang punya bukunya, Afwan, saya tunjukin ini bukunya, ya. Gimana kameranya ini? Ini bisa dibuka di halaman 64. Ya, bisa dibuka di halaman 64. Ada pembahasan masalah khauf dan roja. Ada masalah khauf dan roja. Itu sebenarnya akan kita bahas bagian daripada pembahasan kita yang akan datang, tapi bagian daripada inspirasi. Jadi berkaitan masalah targhib dan tarhib, ya targhib itu adalah motivasi, tarhib itu adalah ancaman. Itu senada dengan khauf dan roja. Ya, roja itu adalah harapan, memberikan stimulasi, adapun khauf adalah menakut-nakuti. Dan eh, kedua sifat ini, ya, kedua metode ini adalah metode yang eh, masuk dalam bagian cara untuk mendidik anak. Ya. Tetapi ingat, ya, para ulama senantiasa menjadikan bagian targhib, tarhib atau khauf dan roja ini dilogikan seperti apa namanya dua sayap burung. Apa di dua sayap burung ini? Bahwa di sini adalah khauf, di sini adalah roja, ya, atau di sini adalah targhib, di sini tarhib, dia harus seimbang. Tidak boleh dominan targhibnya, lemah tarhibnya. Tidak boleh kuat
dominan tarhibnya dan lemah tarhibnya nggak boleh. Dia harus seimbang. Karena kalau seandainya dominan untuk menakut-nakuti anak, maka akan melahirkan anak-anak yang apa lemah motivasinya, tidak memiliki kepercayaan dirinya, menjadi anak yang penakut, menjadi anak yang paranoid ketika dia dominan dididik dengan rasa takut, ya, dididik dengan rasa takut, dia menjadi anak-anak yang tidak berani untuk berkembang. Tapi kalau seandainya anak itu dididik dengan dominan rojanya, dominan targetnya, ya nanti kamu jadi anak ini segala macam, terlalu dimanja, terlalu dioptimiskan, terlalu dimudahkan, ya tanpa ada penegasan, terlalu rileks, terlalu santai, ya, maka ini akan melahirkan anak-anak yang ya lemah, ya lemah dari sisi apa? Mentalnya lemah, ya tidak siap untuk berkompetisi, tidak siap untuk apa namanya, tidak siap untuk bersaing, ya, dia akan menjadi anak-anak yang apa eh, kebablasan dan seterusnya. Maka yang baik, ya, yang selamat atau yang aman, insya Allah adalah yaitu dengan menyeimbangkan antara keduanya. Dan ini adalah bagian daripada hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah, kategori hikmah adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam arti, ya ada saatnya kita bersikap tegas kepada anak, ada saatnya kita bersikap lembut kepada anak. Ya tidak lembut, terus pokoknya dia salah dimaafkan, dibiarkan, mau dikasih, minta apa dikasih enggak. Tapi tetap akan ada batasannya. Ya, tidak juga menjadi keras, pokoknya semuanya nggak boleh, ini hukum, ini marah, dikit-dikit marah, tidak. Ya, tetap ada yang namanya, apa namanya, kemudahan, tetap juga ada namanya pembatasan. Ayah bunda sekalian perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mempersilahkan kepada Nabi Adam untuk menikmati, untuk menggunakan, ya, untuk bersenang-senang di surga apa saja silakan untuk digunakan dan dimakan, diminum silakan. Tapi apakah mutlak? Ternyata tidak. Tetap ada satu saja yang nggak boleh, yaitu jangan mendekati pohon ini, kan gitu ya. Ya. Tetap ada secuil ini sebagai sebuah pembatasan, ya. Jadi tidak bablas, ya, juga tidak apa namanya keras, tidak. Ya, kan berbeda kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam, kamu tidak boleh, wahai Adam, kamu tidak boleh ngapain saja di surga ini kecuali hanya boleh pohon ini, pohon larangan ini, pohon ini saja yang boleh. Kan sempit sekali dunianya, ya. Tetapi yang adalah diboleh segala sesuatu kecuali pohon ini. Ya, tetap ada yang namanya penyeimbang sehingga ini menjadikan anak itu tahu. Dan tidak lupa kami ingatkan bahwa ayah bunda sekalian jangan pernah ya menghukum anak kalau dia tidak tahu kesalahannya. Yang pernah untuk menghukum anak, ya, kecuali kalau mereka sudah tahu bahwa itu adalah salah. Ya, jangan pernah memarahi anak. Ya, marah itu juga hukuman ya. Marah itu juga adalah hukuman. Yang pernah memarahi anak, ya, sampai dia tahu bahwa itu salah. Dan kasih tahu salah itu jangan ketika terjadi kesalahan, tapi memang sebelum-sebelumnya, nah, nggak boleh gini, 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 gini. Tidak boleh gini, gini, gini. Nanti diulang lagi sampai kemudian pada saat terjadi sebuah kesalahan kita bisa untuk mengingatkan dulu dan ada namanya peringatan pertama dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin kita akan lanjut ke satu pertanyaan lagi. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada penyampaian dari Ustadz Ismail Syafmi selaku kepala sekolah Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Nah, kita akan lanjut dulu kepada satu pertanyaan terakhir mungkin. Ustadz, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki luka dalam fitrah belajarnya? Ustadz, apa dulu, Ustadz? Ada umurnya nggak? Tidak diterangkan Ustadz umurnya Ustadz. Ya. Baik. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Bagaimana kita
mengobati ya apabila ada anak kita yang mengalami luka pengasuhan atau luka pendidikan ya seperti itu ya. Jadi luka pengasuhan atau luka pendidikan ini bisa terjadi kepada siapa saja yang mana mereka ya mungkin belum mengenal ya bagaimana cara untuk mendidik anak dengan cara yang baik atau mungkin belum bersabar untuk mendidik anak-anaknya. Belum bersabar untuk mendidik anak-anak. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah ya eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita itu kurang lebih ya mungkin sampai jenjang kuliah lah standar ya. Itu dalam rangka untuk kita berbekal. Ya, berbekal untuk apa? Ya, untuk kehidupan nanti pada saat berumah tangga. Harusnya nih, ini sekedar ini aja ya. Harusnya di dalam pelajaran kuliah itu tidak hanya belajar masalah penjurusan penjurusan apa? Penjurusan kuliah ya ataupun fakultas saja sesuai dengan jurusannya, tetapi juga harus ada namanya materi tentang kekeluargaan. Harusnya ini. Karena apa? Orang yang kuliah 4 tahun S1 ditambah dengan belajar dia di SD, SMP, SMA, kemudian tambah S1, ya anggaplah berapa tahun, 6, 12, ya, kemudian 16 tahun dia belajar sampai S1, itu belum tentu ketika dia tamat kuliah itu dia akan punya profesi seperti yang jurusan yang alinea dengan apa yang jurusan yang dia ambil. Belum tentu. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Kan seperti itu. Padahal 16 tahun loh dia belajar. Tetapi ya ketika dia sudah tamat kuliah bahkan kadang-kadang ada yang masih kuliah atau mungkin bahkan tamat SMA dia sudah menikah dan pasti ataupun rata-rata ya mungkin kalau bilang pasti ya umumnya gitu ya di antara 100 orang mungkin 95-99% yang akan menikah dan berkeluarga ya pasti berkeluarga gitu loh. Mayoritas daripada anak yang belajar 16 tahun ini sampai usia kuliah itu pasti berkeluarga atau umumnya di berkeluarga. Harusnya materi keluarga ini ada di dalam mata kuliah atau mata pelajaran. Kan seperti itu ya, karena kan kita belajar untuk persiapan masa akan datang. Kenapa ada yang kuliah jurusan teknik? Karena dia akan menjadi montir misalnya. Kenapa ngambil jurusan manajemen? Karena dia akan menjadi pengusaha misalnya. Kenapa ngambil jurusan ekonomi? Mungkin dia akan jadi apa, pegawai keuangan misalnya. Kan yang kita pelajari sekarang untuk cita-cita yang akan datang. Nah, salah satu di antara cita-cita ataupun kegiatan masa depan kita berkeluarga, harusnya kita juga punya persiapan di masa kuliah itu, gitu loh. Ya, pun ini mungkin tidak terlambat, ya. Maka alangkah baiknya memang mungkin kita perlu menambah kesabaran kita, ya sebagai seorang orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Adapun untuk pengobatan, ya insya Allah itu eh, tetap tidak ada apa namanya, semoga tidak ada kata terlambat, ya dalam rangka untuk eh, apa namanya merecovery ya merecovery anak-anak kita. Kami ada rencana insya Allah pada kesempatan yang akan datang untuk parenting online ini kita akan mengundang salah satu narasumber. Beliau ini juga praktisi yang mengalami yaitu kesalahan pengasuhan, kesalahan pendidikan. Ya, beliau domisili ada di Jawa. Nanti insya Allah kami akan berusaha untuk komunikasi sudah diagendakan nanti bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana proses beliau merecovery anak-anaknya. Jadi betul-betul beliau ini sampai diboikot sama anak-anaknya. Karena betul-betul sakit hati, ya betul-betul terluka hati mereka karena dominasi dan intervensi orang tuanya untuk pendidikan mereka. Akhirnya ini menjadi PR berkepanjangan sampai sekarang. Nah, insya Allah kita nanti akan upayakan, insya Allah bisa menjadi sebuah perbandingan ya agar kita nanti bisa mengaca ya jangan sampai ada teman yang udah masuk lubang kita pun masuk lubang juga nggak seperti itu ya mungkin seperti ini jawaban dari kami. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Hmm, sudah jam 10.27 Ustaz, mungkin kita akan lanjut ke sesi terakhir. Nah, baik. Ya. Baik, setelah
selesainya sesi tanya jawab ini, maka kemudian kita akan langsung saja mendengarkan sedikit penyampaian dari Ustadz Ismail Syafni Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Ismail, insyaallah tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam Gangguan. ada suaranya. Siap sudah, insyaallah ada suaranya. Alhamdulillah wa Rasulullah wa ala alihi Allah wa para abah ummah, ayah bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati Ustaz Haikal Aula selaku pembina dan pendiri Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Bunda, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tidak panjang insyaallah karena tadi sudah ada pemaparan dari Ustaz Haikal. Hanya saja kami juga ingin tapi ini suaranya jelas juga? Nah, Ustadz, jelas Ustadz. Mungkin boleh dengan audio saja, mungkin suara saja tanpa video. Jadi anak ulangi sedikit ya. Jadi memang untuk anak kelas 1 dan kelas 3 kalau ditanya mereka belajar gak? Pastinya belajar. Ya mungkin banyak yang terdengar bahwa Simanya hanya bermain ya. Sima hanya menuntaskan egosentris. Oh enggak. Tapi yang tepat adalah ya, selama proses pembelajaran kami juga menuntaskan egosentris, melatih motorik mereka ya. Agar apa? Agar masuk kelas 4 mereka sudah sangat siap untuk belajar. Itu sudah dimaklumi ya. Bahkan sekarang saya lebih tekankan lagi ya kepada setiap wali kelas untuk memantapkan yang namanya kompetensi dasar. Contoh anak kelas 1 tuh apa, selayaknya mereka bisa apa ya. Mungkin banyak mata usaha bahkan sekarang sampai kelas 6 baru Iqra 1. Ya itu mungkin PR kita sekarang ini ya. Maka saya minta kepada wali kelas ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, harapannya ada kompetensi dasar yang ma'ruf ya. Maksudnya anak kelas 1 di SIMA insya Allah nggak kalah sama anak kelas 1 di luar. Anak kelas 2 di SIMA nggak kalah dengan anak kelas 2 di luar. Anak kelas 3 di SIMA nggak kalah dengan anak kelas 3 di luar. Itu harapannya ya. Sehingga saya memantau sekali perkembangan calistungnya ya, perkembangan mengetahui tentang huruf hijaiyahnya. Itu saya senantiasa tanyakan kepada wali kelas bagaimana perkembangan anak-anak ya. Mungkin Ibu Umahat bisa merasakan ya. Tapi memang sebagian masih ada saja yang mengeluhkan, Ustaz kok sekarang banyak belajarnya ya. Bukan banyak belajarnya, tapi memang itu yang kita inginkan, bahwasanya anak kita itu punya kita punya amanah untuk mendidik anak-anak kita ini ya, jangan sampai hanya untuk bermain toh. Kalau bermain toh jangan masuk sekolah bisa ya. Tapi juga kita perlu menyelipkan ya pembelajaran di antara mereka. Bahkan sampai mereka tuh tidak terasa padahal mereka sedang belajar. Saking asiknya ya belajar di SIMA gitu loh. Nah, jadi perlu disampaikan Bapak saja
metode yang dimainkan adalah membangkitkan imaji positif dan kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik alam semesta, ya itu kita tumbuhkan itu, ya. Karena memang dari awal, ya, yang paling penting adalah menghadirkan rasa cinta. Apa maksud dari rasa cinta ini? Mahabbah. Tadi cinta kepada Robnya, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada orang tuanya. Nanti sampailah ke dia cinta untuk belajar, ya. Nanti kita tumbuhkan di kelas 1 dan sampai kelas 3. Ya. Kemudian, ya, untuk kelas 4 sampai kelas 6, ya, maka ini kita sudah masuk kepada tahap serius belajar, ya. Dan anak sudah supervisi masuk ke setiap kelas, Masya Allah, ya. Anak kelas 4 itu sudah sangat siap untuk belajar, ya. Sudah sangat siap untuk belajar, ya. Model satu guru per mapel itu sangat cocok, ya. Bahkan mereka bisa mengikuti dengan seksama. Karena saya melihat ini hasil dari bahwasanya menuntaskan egosentris di kelas 1 sampai kelas 3 itu sangat bermanfaat, ya. Bahkan anak itu sampai saya suruh main males, ya, karena udah bosan mereka, ya. Mereka sangat mau menerima pembelajaran. Mereka suka untuk menulis bahasa Arab, ya. Mereka suka untuk belajar hitung-hitungan, menjadi tantangan baru bagi mereka, ya. Nah, ini kita buat dengan batasan ma'ruf, ya, bukan sampai pembelajaran yang membuat momok menakutkan bagi mereka, pembelajaran yang membebani mental mereka, pembelajaran yang membuat fitrah mereka terluka, wa'idzubillah, ya. Tapi pembelajaran yang ma'ruf, yang standar bagi mereka. Dan kita sudah sampaikan, kalau memang ada anak-anak yang kita observasi punya kemampuan akademik yang lebih, ya, mampu untuk menyelam lebih dalam dari beberapa mata pelajaran, maka kita akan alihkan kepada kelas minat dan bakat. Begitulah konsep SIMA yang kami rasa itu yang paling tepat, ya. Adapun intrakurikuler dari jam 7 sampai jam 11.45 kita fokuskan pembelajaran tematik yang ada dalam buku, ya. Kemudian terkadang kita combine dengan project, ya. Dan itu sesuai dengan standar batas ma'ruf, ya. Pembelajaran yang tidak membebani. Itu poinnya, ya. Ya, sehingga anak-anak yang mungkin lebih memiliki kemampuan dalam akademik, maka kita arahkan ke kelas minat bakat. Adapun ternyata ada anak-anak yang tidak bisa menjangkau akademik lebih dalam, maka kita arahkan kepada non-akademik. Dan orang tua wajib berbesar hati untuk menerima buah hatinya anandanya. Bahwasanya setiap anak tidaklah sama, ya. Kemampuannya berbeda-beda. Nabi SAW tidak sama ketika mendidik Bilal bin Rabah, tidak sama ketika mendidik Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, tidak mungkin sama, ya, karena jelas Ibnu Abbas ini kelak menjadi ulamanya sahabat, sedangkan Bilal bin Rabah nanti ikut perang, ya, ikut berdiplomasi dengan para pembesar dan sebagainya, ya, tidak akan sama. Ditambah Bilal mungkin bekas budak dan sebagainya, maka tidak akan mungkin sama. Kalau orang tua semua ingin nilai anaknya sama, maka itu namanya gradasi manusia yang tidak mungkin SIMA lakukan, ya. Maka mungkin ada orang tua yang pro, anaknya harus yuk kencengkan lagi akademiknya. Sebab orang tua harus nih belajarnya, Masya Allah, sampai-sampai keram perutnya, Masya Allah, ya. Tapi satu sisi kita menemukan nilai kompetitif, ya. Masya Allah, anak-anak sekarang udah kerasa ujian. Nah, ini saya singgung PTS. Masya Allah, PTS ini berlomba-lomba mereka belajar. Itu yang anak inginkan. Untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 itu harus sudah muncul, ya. Nanti saya bahas SMP-nya. Apalagi SMP, ya. Kalau sudah muncul sifat kompetitif tadi, itu yang saya harapkan. Masya Allah, anak-anak antusias untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Tetapi SIMA tidak membuat itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak. Ustadz, nanti kalau anak saya nilai jelek bagaimana? Ya, akhir, ya. Memang kita kemampuannya. Nanti guru observasi, ya, bertanya, kenapa nak, kok tidak bisa ngerjain tugasnya? Sulit Ustadz. Nah, berarti ada PR bagi Ustadznya untuk menjelaskan kembali. Selesai, ya. Bukan berarti harus ditempa, ya, digenjot sampai mereka bisa, kalau nggak bisa dipukul atau dicubit tangannya, lah, wallah, nggak ada di SIMA seperti itu, ya. Maka mungkin rame kemarin PTS pakai nilai KKM, iya.
Karena SIMA ini sedang bersaing dengan sekolah-sekolah lain, maka perlu kita punya KKM. Sekolah lain itu 75 KKM-nya, ya. Maka kita pun harus 75. Kalau di bawah itu, maka jelek anak-anak SIMA ini. Saya tahu nanti berapa orang tua mungkin akan melanjutkan anaknya ke sekolah lain, ya. Mungkin anaknya akan melanjutkan ke sekolah negeri misalnya. Alhamdulillah anak-anak kami ada masuk negeri, ada masuk swasta, masuk pondok dan bisa, ya. Maka nilainya harus kami perhatikan, jangan sampai nilai-nilai anak SIMA ini yang di bawah, ya. Maka intinya adanya PTS kemarin, kemudian ada penilaian, ada KKM, tujuannya untuk mengobservasi anak, gitu ya. Kemudian nanti dari rapot perkembangannya bisa kelihatan. Ya, kalau ada skripsi rapot itu ya diambil beberapa persennya dari nilai, kan begitu. Jadi kalau sampai ada anak yang remedial, oh langsung diumumkan anak ini nilainya jelek lah, Allah enggak seperti itu. Ya, nanti pas pembagian rapot pun demikian. Ya orang tua mau lihat nilai anaknya, ada kamu ucapkan, ayo dilihat nilai anaknya, ya. Karena kita harus sampaikan, tidak semua orang tua cukup dengan deskripsi, sebagian mau dengan nilai, ya kami kasih nilainya yang ada, ya. Kalau orang tua cukup dengan deskripsi, ya khair, anak kasih deskripsinya, seperti itu ya. Sehingga PTS ini adalah bentuk evaluasi. Jadi programnya kan tadi pencapaian target, proses pembelajaran, maka evaluasi ya ini, ya puncak evaluasi itu adalah ketika PTS tadi, ya penilaian tengah semester. Ya Alhamdulillah Anda melihat anak-anak SIMA semakin berkembang dalam sisi akademiknya, ya beberapa ada ikut lomba dan sebagainya, maka ini juga perlu dukungan dari orang tua. Ya mohon dukungannya disupport anak-anaknya, ya dipantau perkembangan akademiknya, ya, dan tidak lupa juga perkembangan ibadahnya, perkembangan eh, pembelajarannya harus juga dipantau. Mungkin saya singgung sedikit masalah PR. Ustaz, PR-nya banyak Ustaz. Ya, anakku mungkin uh, ustazahnya atau ustadznya lagi semangat ngasih PR, ya, Masya Allah. Dan anak-anak juga, Ustaz, PR, Ustaz, PR, Ustaz. Ya, jadi ustadznya pun terpancing untuk kasih PR banyak, gitu ya. Nah, tapi sudah saya luruskan kemarin, saya batasi, bahwasanya PR-PR yang sesekali saya bolehkan. Ya karena sebagai anak mau, ya masih penasaran dengan pelajarannya. Contoh bisa di kelas pembelajaran bahasa Arab yang saya pegang. Terkadang masih ada anak-anak yang, Ustaz, ini tambah lagi dong mufradatnya, Masya Allah, ya. Inilah mereka lagi senang, masih saya kasih gitu ya. Tapi tidak berarti PR tadi kalau nggak selesai harus dihukum, ya harus dicubit, ya. Maka itu tidak sesuai dengan fitrah. Tapi yang terakhir SMP. Nah, kalau SMP memang saya sampaikan memang kerasa, ya, rasa pondoknya kerasa, ya. Saya sudah mulai ajak kepada guru-guru yang lain untuk memahami benar dari sisi akademik. Harapannya ayah bunda, ya, anak-anak SIMA ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah pondok, ya. Jadi stratanya bukan dibandingkan dengan sekolah umum, saya tidak mau, ya. Tapi kalau bisa outputnya anak SMP SIMA ini layaknya anak pondok, ya. Ini saya lagi berjuang bagaimana mereka bisa berbahasa Arab, mereka bisa menulis bahasa Arab, mereka bisa berbicara walaupun sedikit dalam berbahasa Arab, ya mereka bisa menghafal Al-Qur'an lebih banyak, ya. Kemudian mereka lebih memahami tentang inti-inti agama, ya akidahnya, tauhidnya, fikihnya, ya, sirahnya lebih mendalam. Maka untuk SMP karena anak-anaknya sudah siap belajar semua, maka mungkin agak sedikit saya berikan stimulasi, ya, sedikit ada kesungguh-sungguhan dalam belajar, dan alhamdulillah sejauh ini anak-anak masih merasa enjoy, anak-anak masih merasa tertantang untuk belajar, dan sifat si kompetitifnya semakin menyala, Masya Allah, ya. Senang lihat ya anak-anak itu belajar bahasa Arab, ya. Kemudian ada hiwarnya, kemudian setoran Qurannya, setoran hadisnya, ya. Dan di antara simulasi yang anak buat juga, setelah ba'da zuhur, anak-anak itu yang SMP wajib maju ke depan membaca hadis, ya. Nah, itu melatih itu bagaimana mereka bisa menyampaikan, ya, ilmu yang mereka miliki di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sisi kurikulum. Dan terakhir, tentang PPDB. Nah, ini saya mau sampaikan tentang PPDB ini, bahwasanya SIMA, insya Allah kita akan membuka PPDB, ya, ayah bunda. Saya bacakan bentar. Insya Allah PPDB-nya itu dibuka pada tanggal 7 Oktober.
Ya, ini akan ada banyak kuota-kuota yang kita sediakan dan bahkan yang menariknya ada kuota pindahan ya SMP, fadhal ya dan SD juga dengan kuota terbatas tapi kita membuka untuk anak-anak pindahan ya. Kemudian apa namanya untuk TK dan SD nanti saya ada flyer insya Allah dan insya Allah ada diskon-diskon yang menarik ya bagi yang naik jenjang kemudian yang pindahan yang kakak adik nah itu juga kami akan kasih diskon ya harapannya agar anak-anak kaum muslimin ini bisa belajar di SIMA gitu ya yang pastinya nanti detail pembiayaannya muncul flyer di tanggal 7 insya Allah ya. Intinya perlu udah persiapan mungkin yang mau mendaftarkan anaknya kembali ya. Tafadhol ya. Mungkin sebagai orang tua mau ketemu anak dulu ya ngobrol tentang SIMA lebih dalam lagi atau memberikan masukan-masukan tentang kurikulum, anak sangat terbuka ya. Kalau ada di sini yang orang tuanya seorang guru ya ingin bertukar informasi, anak sangat ahlan wa sahlan ya, anak sangat tunggu ya yang bisa ngasih masukan, membangun, rangkul kami itu adalah yang kami harapkan ya. Saya berharap orang tua ya wali murid berpartisipasi juga untuk perkembangan SIMA ya ayo sama-sama ya anak sangat senang kalau dirangkul nanti ya sampaikan masukan-masukan sampaikan motivasi-motivasi ya insya Allah kemudian insya Allah PBDB-nya itu dimulai tanggal 7 Oktober maka harapannya bisa dibantu untuk di-share ya atau mungkin di antara wali murid ingin masukkan anaknya kembali insya Allah ada diskon-diskon yang menarik ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang PPDB ini ya harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak kaum muslimin untuk belajar dan juga dari apa yang saya paparkan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dan terakhir saya katakan yang ingin menyampaikan masukan ya kemudian ada beberapa apa namanya informasi-informasi yang ingin disampaikan ke SIMA untuk membangun SIMA maka ahlan wa sahlan saya sangat senang sekali. Mungkin dapat itu pembahasan saya kembalikan kepada Pak Gilang. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustadz. Alhamdulillah setelah penyampaian dari Ustadz Ismail Syafni maka sampailah kita pada penghujung kegiatan hari ini. Alhamdulillah, Ana ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Haikal Aula selaku Ketua Yayasan Mutiara Islam Cendekia dan kepada Ustadz Ismail Syafni Huzallah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustadz dan keluarga antum juga dan selalu diberikan keberkahan. Amin amin. Ya rabbal alamin. Baik. Tidak lupa Ana ucapkan terima kasih juga kepada ayah dan bunda atau bapak dan ibu guru yang sudah ikut serta dalam kegiatan hari ini. Pada semuanya yang sudah terlibat, Ana ucapkan jazakumullah khairan katsir. Ana ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah ikut serta. Ya, baik. Karena sudah berakhirnya materi, maka sudah berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.